Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMPI Terput TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan sama-sama menikmati waktu untuk berbuka puasa dengan keluarga tercinta tentunya di rumah. Oleh karena itu, sambil kita menunggu menjelang waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita akan saksikan penampilan kultum dari siswa dan siswi SMP Islam Traktir Putih Global. Oleh karena itu kami ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendis Ajeng Aktifa ingin memberikan inspirasi dan motivasi ke kalian semua tentang di bulan Ramadan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sabar. Apa sih arti sabar? Arti sabar dalam bahasa Arab adalah duna syakwa, yang artinya tanpa mengeluh. Melatih kesabaran memanglah berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri wassalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 136 Allah berfirman, Wallahu yuhibbul sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika dicintai Allah? Namun untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosyin, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oh iya, pasti kalian pernah tahu kan kenapa sabar itu berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Bentuk kesabaran itu ada yang namanya sabar menahan amarah. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dan menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim, kita menemukan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Kita juga harus bersabar dalam menghadapi cobaan, bahwa dengan kesabaran kita akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan saat dilewati dengan kesabaran, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Selain tentang sabar, saya akan menjelaskan apa arti zolim. Zolim itu artinya jahat dan mengganggu. Dokter dalam bidang bahasa Arab ini menjelaskan zolim dalam asal kata bahasa Arab adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada 3 jenis kezoliman. Yang pertama adalah kezoliman seorang manusia terhadap penciptanya. Bentuk kezoliman ini adalah nifak, kufur, dan syirik. Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Yang kedua, ada zalim kepada orang lain. Bentuk kedua dari kezaliman ini adalah zalim pada manusia lainnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 42 Allah berfirman, sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Bentuk yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Bagaimana seseorang dapat menzalimi dirinya sendiri? Seseorang telah menzalimi dirinya sendiri ketika ia melakukan
dosa dan kemaksiatan. Allah SWT berfirman dalam surat Fatir ayat 32 yang berbunyi, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Dalam surat Ali Imran ayat 117, Allah SWT berfirman, Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Nah, kan sekarang lagi ada nih wabah COVID-19 yang menghalangi kegiatan kita di bulan puasa Ramadan ini, seperti berbuka puasa bareng teman-teman, terus sholat tarawih di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kita juga bisa kok di tengah wabah COVID ini tetap menjalankan ibadah puasa sesuai syariat Nabi. Di sini aku akan kasih tahu kalian cara beribadah puasa tetap lancar walaupun di rumah saja. Yang pertama, kalian harus mewajibkan kegiatan tadarusan bersama setelah sholat subuh di rumah. Yang kedua, buka puasa bareng keluarga atau ada keluarga yang di kampung, kalian juga bisa dengan via video call. Yang ketiga, kalau misalnya kalian tidak bisa ikut kajian ke masjid, kalian juga bisa streaming di YouTube kayak melihat ustadz-ustadz saat kultum. Yang keempat, semakin produktif dengan mencari hobi. Kalian tuh harus mencari hobi atau membantu orang tua yang di rumah. Yang kelima, tadarusan Al-Quran bersama teman-teman secara online. Bukan hanya belajar online aja dengan teman-teman, kalian juga harus tadarusan Al-Quran bersama teman-teman juga. Oh iya, pesan dari aku, kalian tuh harus tetap melaksanakan ibadahnya dengan ikhlas dan ambil hikmahnya. Kalian juga harus tetap semangat di tengah wabah COVID-19 ini yang menghalangi kalian untuk buka bersama dengan teman-teman. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMPI Terput TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi sama-sama telah kita saksikan penampilan kultum dari siswa dan siswi SMP Islam Teratai Putih Global. Oleh karena itu, saksikan episode berikutnya di channel SMPI Terput TV. Kami ucapkan terima kasih dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.